untuk masalah bonus demografi tadi sempat disinggung smart farming. Nah, sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan subscribe Berita Surakarta. Seperti yang terlihat di situ, realisasinya 2020, nanti 2025, 2029, 0,3 sampai 0,4. Di tahap keempat itu 2,02. Sedangkan target pembangunan Malaysia di 2022 realisasinya 83,08. Ini target 93,02. Untuk pertumbuhan ekonomi, target tahap kedua sama, hanya di target ketiga ini 6, kita targetkan 91,56, di tahap kedua 92 lanjutan. Ini indeks indikatornya ada 3, indeks pendidikan 29, 13,3 untuk indeks pendidikan. Kemudian tahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Bapeda Provinsi, Bu Dokter, para tokoh akademisi, tokoh masyarakat, kepala-kepala Bapeda se-Solo Raya. Saya menambahkan sedikit saja Bapak Ibu, sudah ditampilkan belum ya? Kita tetap menginduk ke 17 prioritas ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Bapeda Provinsi dan Bu Dokter. Ini kan nanti ke depan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang diampu oleh Kota Solo. Tadi Pak Kepala Bapeda sudah memaparkan Solo ini termasuk kota yang cepat maju dan cepat tumbuh. Ya, kita jangan maju dan tumbuh sendiri. Kita harus memberikan multiplier effect ke kabupaten-kabupaten sekitar juga. Kemarin kita sudah diskusi ya Pak PLT Bapeda ya. Kita pengen, karena sudah ada pembangunan fisik yang monumental, kita pengen ada fokus juga ke pembangunan non fisik. Tadi sudah dipaparkan juga indeks pembangunan manusia dan lain-lain. Nah, ini kami ingin menambahkan sedikit saja masalah kolaborasi yang mohon maaf kolaborasinya ini belum bisa berjalan dengan baik. Kita pengen, ini kita bicara di lingkup Solo dulu ya. Kita pengen, karena Solo ini nggak punya lahan pertanian, kita pengen nanti dari Dispangtan, dari Solo Teknopark, dari Brida, coba itu nanti ke depan fokus ke smart farming, pemanfaatan IoT untuk ngecek pH tanah, mekanisasi, pemanfaatan drone untuk penyemprotan pestisida. Ini nanti arahnya sudah ke situ karena kita punya kelemahan tidak punya lahan. Lalu kolaborasi masalah transportasi, perbanyak koridor yang mencakup Solo Raya. Kemarin kan sudah ada peluncuran feeder ya. Feeder ada berapa ya Pak Taufik ya kemarin ya, ininya ada 45 unit kalau nggak salah. Kita 42, kita perbanyak terus untuk mencakup seluruh ini ya Solo Raya ya. Lalu kita ingin juga ada pemanfaatan aset yang tidak produktif. Perbanyak kolaborasi dengan swasta, ya. Jangan sampai kita alergi dengan kerjasama swasta ya.
lalu juga kerjasama dengan kabupaten sekitar. Ini saya sebut aja ya, Colomadu, Palur, Solo Baru, Tawangmangu. Ini strategis sekali, harus sering kita ajak ngobrol. Ini jangan sampai kita bikin event tingkat internasional, tingkat nasional, teman-teman kita nggak kebagian. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu kolaborasi masalah sampah, ini juga harus dijalankan karena kita sudah punya pembangkit listrik tenaga sampah. Saya yakin Bapak Ibu nanti kalau ini dijalankan semua, nanti Solo Raya ini benar-benar jadi motor penggerak perekonomian di Jawa Tengah. Intinya kalau kita maju, kita tumbuh, jangan maju sendirian, jangan tumbuh sendirian, harus memberikan multiplier effect yang gede ke kabupaten sekitar. Kita harus mengakui kelemahan kita, lahannya tidak banyak, luasannya kecil, penduduknya cuma 500.000, ya harus kita perbanyak kolaborasi dengan kabupaten sekitar. Dan saya juga titip pesan Bapak Ibu kepala-kepala OPD, ini yang 17 prioritas ini harus benar-benar jadi semua ya. Yang dilihat jangan bangunannya ya, yang dilihat impact-nya. Setelah bangun ini impact-nya apa, setelah bangun pasar impact-nya apa, setelah bangun masjid impact-nya apa. Jangan dilihat fisiknya, tapi impact setelah pembangunan. Dilihat juga maintenance-nya seperti apa, pengisian kontennya seperti apa. Jangan sampai setelah bangunan berdiri sepi, atau bangunan berdiri maintenance-nya mahal, kita nggak kuat. Ini jangan sampai seperti itu. Makanya tadi saya bilang perbanyak kolaborasi dengan swasta. Rumah sakit yang sedang dalam proses upgrading, rumah sakit Kasih Ibu digedein, Pusparti digedein, Fatmawati digedein juga, rumah sakit Bung Karno ini sebentar lagi akan ada transformasi di situ dan perombakan manajemen. Lalu kita bangun juga dari CSR Abu Dhabi Emirates Hospital, itu ada ya. Jadi untuk masalah kesehatan, saya yakin di Solo nanti ke depan untuk masalah kesehatan sudah world class, sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena tadi kan udah ada apa tadi Bu Dokter, tourism ya. Nah itu nanti ke depan kita akan menampung banyak pasien-pasien dari luar kota juga. Lalu untuk masalah bonus demografi, tadi sempat disinggung smart farming. Nah, sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan tadi saya jelaskan tidak punya lahan. Kiri kanan kita punya lahan. Ya kita punya apa? Kita punya anak-anak muda yang banyak, yang mungkin sekarang belum tertarik di bidang pertanian. Nah ini kita ingin mengisi kekosongan itu dengan smart farming. Mungkin kalau yang namanya urban farming dan lain-lain sudah ada ya, kita ingin yang hal-hal yang melibatkan banyak anak-anak muda, smart farming. Makanya tadi saya bicara masalah IoT, pengecekan pH tanah, penggunaan drone, penggunaan aplikasi-aplikasi yang nanti bisa memprediksi perubahan iklim dan lain-lain. Ya, jadi nanti anak-anak Solo mainnya di situ karena kita tidak punya lahan, dan juga dari perdaringan kita punya ini loh, punya RMU. Ini harus dimanfaatkan juga, rice milling unitnya. Jadi meskipun kita tidak punya lahan, kita masih punya kesempatan di situ. Nah, untuk bonus demografi, coba saya minta ini Teknopark dulu. Ini Teknopark. Ini benar Mas, Teknopark. Ini benar ya? Videonya benar yang ini. Coba videonya lanjut.
Salah videonya, salah. Dari Oh benar, jangan dinyalain dulu, Bapak Ibu. Saya tuh pengen ke depan anak-anak muda Solo itu menyumbangkan ide-ide kreatifnya, menyumbangkan inovasi-inovasinya. Teknopark ini kan ya mohon maaf sudah lama mangkrak dan tidak produktif ya. Ya kita pengen ke depan nanti banyak kolaborasi dengan Teknopark, Brida, dengan UNS, UMS, Unisri. Ya, kita pengen Solo ini benar-benar jadi pusat riset, pusat R&D, pusat pelatihan, tapi pelatihan untuk hal-hal yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, cyber security, crypto, AI. Ini yang nanti ke depan kita pengen kembangkan, dan ini harus kolaborasi dengan swasta. Kalau kita pakai Brida, pakai Bapeda dan lainnya nggak mungkin jalan, mohon maaf, harus pakai kolaborasi dengan swasta. Ya dinyalain dulu aja videonya. Ini kan Teknopark ini kan sama aja ngulang dari nol. Ini saya nggak mau ngulang lagi dari nol. Ini nanti harus dilanjutkan sebuah visi untuk membangun sumber daya manusia berkelas dunia untuk menjawab tantangan di masa depan yang penuh dengan peluang. Di tempat ini muncul inspirasi dalam menggali potensi dengan memadukan inovasi dan teknologi, menumbuhkan potensi lokal, mempersiapkan sumber daya unggul, hingga mengembangkan semangat kewirausahaan. Selamat datang di Solo Teknopark, sebuah ruang terbuka dengan ekosistem yang lengkap untuk mewujudkan mimpi bersama. Di tempat inilah kita akan mempersiapkan putra-putra daerah menuju era teknologi, membina mereka melalui kolaborasi bersama dengan entitas-entitas kelas dunia, menyalurkan bakat sekaligus memperkenalkan pentingnya arti kebersamaan. Ini adalah ruang untuk anak-anak muda bisa tumbuh bersama melalui gagasan dan ide. Ruang untuk memupuk ide kreatif dalam sebuah ekosistem agar bisa menghasilkan karya yang membanggakan. Ruang terbuka yang akan menjadi landmark sekaligus kebanggaan kota Solo yang menggambarkan sebuah kolaborasi dalam membangun generasi. Ya intinya kan kita pengen banyak anak-anak muda itu terlibat. Jadi kita nggak pengen, ya meskipun Solo ini nggak punya lahan pertanian, nggak punya sumber air, ya kita harus menyumbangkan pemikiran kita. Jadi pusat riset, jadi pusat pelatihan, itu yang kita pengenkan. Ya, jangan sampai Solo Teknopark ini mangkrak kayak dulu, cuma dijadikan tempat karantina COVID. Kalau kita search di Google isinya Solo Teknopark angker, itu nggak benar. Jadi kita harus fokus ke SDM. Selain Teknopark, kita kan juga sekarang punya sekolah khusus olahraga, itu harus dikembangkan lagi. Kita udah punya Persis Solo, harus kita kembangkan juga Persis Youth-nya. Kita bentar lagi mau memulai lagi proyek yang mangkrak itu yang di Gor Indoor Manahan. Kita lanjutkan lagi pembangunannya. Udah udah beli klub basket biar nanti gornya itu hidup. Kita nanti pengen menyumbangkan anak-anak muda yang punya bakat dalam bidang olahraga, IT. Nah ini nanti harus ke depan harus dilanjutkan terus. Teknopark tadi masih banyak sekali kekurangannya. Ini jangan sampai itu nanti berhenti. Jangan sampai nanti pemimpin yang ke depan, kepala daerah yang ke depan itu alergi dengan kerjasama dengan swasta, menutup diri, apa-apa pengen dikerjakan sendiri. Mohon maaf ya, nggak mungkin jalan. Makanya itu Teknopark harus kerjasama dengan swasta, Juro kerjasama dengan swasta,
Balai Kambang yang bentar lagi jadi harus kerjasama dengan swasta. Jadi Solo ini jadi pemerintah yang adaptif, kolaboratif, terbuka dengan segala bentuk kerjasama. Tanah-tanah, bangunan-bangunan yang tidak produktif segera dilepas, segera dikerjasamakan biar jadi bangunan yang produktif. Itu saja Bapak Ibu. Ya, monggo, mungkin sekarang banyak orang-orang yang lagi panas sama saya, tapi mohon maaf, ini akan saya genjot terus. Terima kasih. Terima kasih sudah Pak Wali. Mungkin karena tadi dari empat penanggap terkait dengan forum. Subscribe Berita Surakarta.